Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kami akan menjelaskan tentang faktor dua dimensi. Kayak gini aja ya. Yang pertama itu ada konsep dasar vektor. Terus kayak apa sih perlunya belajar vektor? Nah, yang pertama tuh kita bakalan tahu di mana objek benda. Terus yang kedua ada ukuran dan orientasi objek. Terus seberapa jauh objek yang satu dengan yang lainnya. Terus nih ada bagaimana pantulan bekerja, bagaimana fisika bekerja, terus sinar cahaya mengenai objek. Nah, terus selanjutnya ada nih vektor. Vektor tuh apa sih? Vektor tuh mempunyai panjang dan arah, ya nggak? Terus nih, vektor dinyatakan dengan cara yang sama dengan koordinat titik. Itu tuh dibagi dua, yaitu yang pertama ada vektor, kedua ada yang pertama ada poin, yang kedua ada vektor. Nah, bagaimana sih perbedaannya? Nanti aku jelasin di bagian bawah. Oke? Nah, nih, dibagi tiga buat vektor dua dimensi. Yang pertama tuh ada koordinat dua dimensi, kayak gini gambarnya. Terus aturan tangan kiri tiga dimensi, terus aturan tangan kanan tiga dimensi. Nah, nih vektor. Vektor dapat ditentukan dengan pengurangan koordinat titik dari yang ini ujung sampai sini. Caranya tuh dari yang jauh, biasanya aku belajarnya dari yang jauh gitu, dikurangin yang awal, ya kan? Berarti V sama dengan Q dikurangi P. Dengan Q-nya tuh kan 8,1. Atau bisa ditulis kayak gini ya, kalau buat notasi. 8 - 1 dikurangin 1,10. 8 kurangi 1 kan 7. -1 - 10 berarti minus... Oh, oh ini minus 10 ya? Pantas. Di sini minus tapi di sini plus. Nah, jadi kita ikut yang ini aja. 8 kurangi 1, 7. Dengan 1 - 10 minus 9. Lah, oh ini guys, maaf. Ini tuh 1. Sama yang ini satu. Ini tuh positif. Berarti minus 9. Dengan kata lain, V mengatakan pada kita bagaimana untuk mendapatkan dari P ke Q. Nah, gitu ya tadi caranya. Ini juga sama aja. Oke, definisinya vektor tuh perbedaan antara dua titik. Dari sini ke sini. Itu dengan cara tadi V sama dengan Q min P. Yang jauh dikurang yang dekat. Nah, terus ini ya, kita juga bisa cari Q-nya dengan cara pindah ruas, ya nggak? Yaitu kan tadi gini, maka Q sama dengan V, ini kan pindah ruas ke sini. Jadinya plus P itu buat jumlah titik dan vektor. Untuk nyari titik sama aja sih, tinggal pindah ruas aja. Nah, nih perbedaannya. Itu kan ada besaran skalar dan besaran vektor. Ini dari SMP SMA diterangin mulu. Terus aku bakal ngejelasin lagi biar kalian ingat. Yang pertama tuh ada skalar dan vektor. Nah, perbedaannya apa sih skalar? Pertama, skalar tuh ada besarnya saja. Jadi, skalar itu tidak punya arah. Oke, diingat ya. Kalau vektor punya
besar, dan arah. Kalau skalar tuh hanya punya besar. Ini enggak. Oke. Nah, bedanya tuh misalnya nih buat yang skalar hanya ada waktu. Kayak contohnya waktu, suhu, volume, laju, energi. Terus dapat dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Jadi nanti nggak ngitung buat misalnya kayak gini. Arahnya ke kanan sama ke kiri. Nah, kalau skalaar, misalnya kita nyari jarak gitu ya buat skalaar. Nah, misal di sini 5, di sini 4. Jadi kalau yang skalaar itu tuh 5 ditambah 4 sama dengan 9. Gitu aja. Jadi kayak cuma bilangannya aja atau satuannya aja. Kalau vektor berarti kita juga ngelihat arahnya. Kan ini ke kanan. Berarti kan positif 5. Terus sama yang ke kiri itu kan negatif. Berarti dikurangin 4. Hasilnya berapa? 1. Jadi kayak kita juga ngelihat arahnya gitu loh. Tuh. Next. Nah, ini ada penggambaran dan penulisan notasi vektor. Nah, titik P, ini ya gambarnya kan gini. Jadi keterangannya tuh titik P ini tuh titik pangkal vektor. Terus yang titik Q ini tuh ujung vektor. Nah, buat yang panahnya, ya udah ini arahnya. Arahnya kemana? Ke kanan, ya gitu. Arahnya kemana? Coba kanan. Nah, keterangan. Keterangan gambar. Nah, terus panjang PQ itu tuh bisa dituliskan dengan kayak gini. Pakai notasi. Pakai mutlak. Nah, saran panjang vektor. Nah, yang pertama tuh ada notasi vektor. Gimana sih cara nulis notasi vektor? Nah, ada banyak cara sih sebenarnya. Yang pertama tuh kayak kita bisa nulis pakai huruf tebal. Nah, terus ada kayak gini atau bisa dituliskan kayak gini. Tanda panah. Nah, sama ini juga huruf miring. Tapi kalau kalian nulis di kertas biasanya pakai A terus tanda panah di sini. Di sini terus selanjutnya ada besar vektor. Besar vektor tuh cara nulisnya gimana? Nah, ini pakai tanda mutlak kayak yang ini sebelumnya. Tuh guys. Nah, tapi karena di bapaknya di PPT ini untuk selanjutnya notasi vektor dapat digunakan huruf tebal kayak gitu, nggak pakai tanda panah. Ingat aja ya, bisa dituliskan pakai tiga cara ini. Nah, yang pertama, dua vektor sama, ini catatan aja ya buat teman-teman. Ini kayak syaratnya, dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. Jadi tuh besarnya sama nih, dari misal nih 0. Jadi kan ini 1, 2. Ini 0, 1, 2. Nah, kan sama kan? Jaraknya tuh 2 sama 2. Terus arahnya juga sama kan ke kanan. Nah, ini berarti dapat dituliskan A sama dengan B. Nah, kalau dua vektor dikatakan tidak sama. Nah, ini tuh ada syaratnya kalau nggak sama. Itu bisa yang pertama besarnya sama tapi arahnya berbeda. Ini kan sama nih 0, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Kan besarnya sama ya. Tapi arahnya beda. Ini yang satu ke kanan, ini yang kayak ke atas sana gitu loh. Beda. Jadi ini dinyatakan dua vektor tidak sama. Terus yang kedua syaratnya ada besar tidak sama, tapi arahnya sama. Kan arahnya ke kanan semua. Ke kanan semua. Ke kanan, tapi besarnya beda. Kayak gitu. Kayak ini 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Ya kan beda kan dari 2 dan 3. Kalau ini 0, 1, 2, 0, tar, tar.
Satu, dua, tiga. Nah, ini besar dan arahnya berbeda. Udah kayak ini dua, ini tiga, yang ini ke kanan, yang ini serong. Jadi kan beda. Jadi aku ulangi lagi ya. Dua vektor dikatakan tidak sama tuh apabila yang pertama besarnya sama, tapi arahnya berbeda. Kan ini udah dua, ini dua, tapi arahnya yang satu ke kanan, yang satu serong. Coba aku tulis. Satu, yang satu serong. Nah, yang satu ini kalau besar, ini juga yang kedua besar tidak sama, arah sama. Terus besar dan arahnya berbeda. Tuh guys, jadi emang ada dua. Itu, oke? Paham nggak? Next. Nah, ini. Coba cari jarak dan perpindahan. Jadi bedanya jarak sama perpindahan tuh apa sih? Coba kita lihat dulu ya dari perhitungannya. Kalau jarak itu, nih, kan A sampai B ditambah B sampai C. Nah, perpindahan juga A tambah B, A sampai B ditambah B sampai C. Tapi kok bedanya, kok hasilnya beda? Ini hasilnya 10 kurang 4, 6. Kok hasilnya beda? Karena jarak itu tadi ya yang ada di awal termasuk besaran skalar. Kalau perpindahan termasuk besaran vektor. Jadi ini tuh skalar, ini itu vektor. Nah, jadi skalar tuh apa sih? Tadi tuh hanya besarnya saja, besar dan nilai saja. Tidak melihat arah. Arah. Nah, kalau vektor itu tuh keduanya, yaitu besar dan arah. Nah, kita lihat nih skalar. Kan hanya lihat besar dan nilai aja tanpa lihat arah. Mau ini ke kanan, mau ini ke kiri. Jadi kayak nggak ngitungin gitu loh. Jadi ini kan totalnya 10 ditambah 4, 14. Nah, kalau yang perpindahan, tuh termasuk besaran vektor kan. Jadi kayak ngelihat besar dan arah. Coba lihat arahnya. A sampai B itu kan ke kanan. Terus B ke C itu kan ke kiri. Nah, otomatis minus dong. Ke kiri, kanan positif, kiri negatif. Gitu ya catatannya. Nah, jadi bisa dilihat tuh perpindahan. Jadi dari 10 dikurangin 4. Hasilnya berapa? 6. Oke, next. Ini juga bisa dilihat ya. Lihat arahnya. Ini yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Nah, berarti kalau yang ke kanan tuh positif, yang ke kiri itu negatif. Jadi bisa dilihat 100 dikurang, ditambah bisa jadi minus 120. Hasilnya minus 20 gitu. Oke. Nah, nih cara menggambarkan vektor. Vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal, panjang, dan arah anak panah. Tadi ya yang di awal, itu pangkalnya. Ini tuh arah vektornya tuh ke sana. Nah, ini panjangnya dari sini ke sini. Ini juga notasi vektor dapat dituliskan dengan tadi yang aku bilang. Kalau ini A sampai B berarti notasi vektornya AB terus tanda panah di atas. Kalau dari B ke A kayak gitu ya. Pokoknya dari pangkal sampai titik ujungnya ini. Oke, next. Sekarang vektor di R2. Gimana sih cara nulis eh notasi vektornya kayak gini?
Kita lihat gambar yang ini sekarang. Nah, ganti warna dulu ya. Warna pink. Oke, nggak ngaruh. Hijau. Nah, lihat nih. Kita lihat zoom sumbu X. Di mana-mana kan yang awal di itu kan sumbu X. Jadi kayak ini satu, dua, tiga. Nih ke atasnya satu, dua, tiga, empat. Jadi kita bisa nulis ini tiga, nih tiga, empat. Itu ya. Ini ya. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Buat A. Terus B dari sumbu X dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya nggak? Berarti 6,12. Dua. Atau bisa dituliskan seperti ini. Atau bisa dituliskan seperti ini. Jadi awalnya tuh I buat sumbu X. Terus J buat sumbu Y. Nanti ada Z buat misal ada lagi. Itu dituliskan dengan K. Nah, terus misal kita contoh yang C. Nih, kan C itu aku bilangnya dari sumbu X dulu ya. Sumbu X-nya kan ini. Nih, dan ini tuh satu kan. Tapi ini ke kiri. Berarti minus satu. Terus ke atas. Kalau ke atas berarti positif kan. Nah, kita lihat satu, dua, tiga, empat di sini. Sampai titiknya di sini. Berarti kan minus satu sampai koma empat. Nah, ini. Notasi vektor yang C. Begitu juga yang D. Dari ini sumbu X-nya kan satu, dua. Berarti kan tapi ke kiri. Berarti minus dua. Terus yang Y-nya ke bawah satu, dua, tiga, empat. Nah, berarti kan minus empat. Kita lihat kotak-kotaknya ini loh. Nah, terus sekarang yang E. Kita lihat yang sumbu horizontalnya dulu atau sumbu X. Nih, dari sini. Kan dari nol, satu, dua, tiga, empat, lima. Maka ini 5. Nah, tapi sumbu Y-nya tuh nggak ada. Jadi kayak nol gitu aja. Oke, next. Gambarkan vektor berikut. Nah, bisa dilihat ya. Kan aku bilang, yang atas tuh buat sumbu. Ntar aku catat ya. Gini ya. Buat catatan aja buat teman-teman. Ini misal X, ini koma Y. Bagian atas, sumbu X atau horizontal. Bagian bawah, sumbu Y. Itu berarti vertikal. Ini buat catatan aja sih. Terus kita misal mau ngegambar AB, notasi AB. Nah, 5, 2. Nah, kan aku bilang kalau 5 tuh yang atas tuh kan sumbu X. Jadi kita lihat nih sumbu X-nya. Dan ini kan positif, jadi ke kanan ya. Positif, kanan, atas. Negatif, kiri, bawah, dan bawah. Atau. Nah, ini kan ke kanan kan positif. Jadi kayak ya udah gambar aja ke kanan satu, dua, kita titikin dulu satu, dua, tiga, empat, lima. Sedangkan yang bawahnya ini itu kan dua positif, berarti dua positif itu berarti ke atas. Karena ini sumbunya ya, berarti ke atas. Satu, dua. Tinggal tarik garis aja dari ujung sini sampai ujung sini. Set.
Gini ya guys. Oke, paham nggak? Misalnya yang terakhir aja aku contohin yang notasi vektor U pakai tanda panah ini ya. Nih, 3i dikurangi 6j. Karena aku bilang kalau 3i itu tuh berarti buat yang sini, yang X ini, atau yang atas, terus dikurangi dengan 6. Nah, berarti ini lihat tandanya. Ini kan minus, berarti ini minus 6. Terus kayak, ya udah kita gambar aja. 3, misalnya kita dari titiknya tuh di sini. 3. Apa kan ini positif ya? Titiknya di sini. Positif, berarti dari sini 1, 2, 3. Terus kayak minus 6. 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya udah dari sana ke sini. Tinggal tarik garis aja. Set ke bawah. Tuh guys.